Halo semuanya, kembali lagi di channel Yuji ID. Pada video kali ini merupakan cerita lanjutan part 2 dari konten review buku Sesajen. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Bab 2: Mencuri Sesajen. Setelah iring-iringan warga desa selesai menyerahkan sesajen dan melakukan ritual lainnya, rombongan iring-iringan pun mulai beranjak meninggalkan pohon beringin. Kemudian, satu persatu dari mereka pelan-pelan menjauh dari pohon dan kembali menuruni bukit. Seketika, wajah ketiga anak muda tersebut pun menjadi cerah ketika melihat iring-iringan menuruni bukit. Nampan-nampan berisi makanan lezat ditinggalkan begitu saja di bawah pohon. Mamat, yaitu salah satu teman Topan pun sudah terlihat tidak sabar karena ingin segera melahap semua makanan itu. Begitu juga dengan Topan dan Iful. Mereka pun ikut memastikan kalau rombongan iring-iringan sudah pergi jauh. Setelah melihat iring-iringan sudah pergi menjauh, Topan dan Iful pun langsung berlari menuju ke arah pohon beringin. Sedangkan Mamat yang juga hendak berlari menuju ke arah pohon beringin, tiba-tiba saja jatuh tersungkur karena kakinya ditarik. "Aduh, siapa nih yang iseng?" gerutu Mamat. Ada yang menyangkutkan rerumputan di sandalnya. "Ini pasti ulah si Iful," tambah Mamat. Ditambah lagi, Mamat pun semakin kesal karena ditinggal oleh kedua sahabatnya, yaitu Topan dan Iful. Topan dan Iful terlebih dulu sampai di pohon beringin, dan mereka segera berebut makanan yang ada di atas nampan. Mamat yang baru sampai pun segera mengambil ayam bakar untuk disantap. Anak-anak itu tidak peduli dengan asap kemenyan yang mengepul. Semua jenis makanan yang ada di atas nampan mereka cicipi. "Om Jin, jangan marah ya," kata Mamat sambil menggigit paha ayam bakar. Mamat menghabiskan satu buah ayam bakar sendirian. Di atas nampan terdapat 3 buah ayam bakar. Kini, ketiga anak itu pun bekerja sama untuk menghabiskan semua ayam bakar yang tersisa. Bahkan 2 buah nasi tumpeng juga sudah dilahap. Dan yang tersisa hanya butir-butiran nasi berwarna kuning dan tulang-tulang ayam bakar. Begitu juga dengan nasib 5 buah ikan mas goreng. Setelah makan, anak-anak tersebut pun segera memakan buah yang ada di atas nampan. Karena kekenyangan, mereka pun istirahat sebentar. Mamat pun segera menyenderkan tubuhnya di batang pohon beringin. Sedangkan Iful dan Topan berbaring terlentang di atas rumput. "Mat, sisakan untuk Om Jin. Nanti Om Jin marah, kasihan kelaparan," kata Topan sambil tertawa meledek. Iful pun ikut tertawa mendengar ledekan Topan. Dan semua tertawa lepas. Tetapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari pohon besar itu. Kertak. "Hei, suara apa itu?" Topan pun segera melihat ke arah atas pohon beringin. Ketika suara aneh tersebut terdengar kembali, seketika Mamat yang tadinya rakut pun menjadi penakut. Ia pun mendekap tubuh Topan. Tangannya pun gemetaran. Sedangkan Iful dan Topan
terus memperhatikan ke arah atas pohon beringin. Dan bunyi-bunyian aneh pun terus terdengar. "Mat, awas!" Seketika, Topan refleks mendorong tubuh Mamat karena tiba-tiba ada dahan pohon yang patah. Padahal tidak ada angin besar. Bahkan dahan itu pun belum begitu kering. Hampir saja Mamat tertimpa dahan sebesar paha orang dewasa. Dahan itu sepanjang 2 meter. Dan dahan itu masih muda. Bahkan daunnya pun masih lebat. Iful pun terperanjat kaget. Begitu juga dengan Mamat yang terlihat semakin ketakutan. "Pan, jangan-jangan penunggunya marah," kata Mamat. Iful dan Topan pun terus mengamati bagian atas pohon. Daun-daun pohon beringin pun mulai bergerak bagaikan diterjang angin besar. Sedangkan Mamat segera lari terbirit-birit meninggalkan pohon beringin. Iful pun mundur perlahan-lahan. Akan tetapi, Topan masih bengong mengamati pohon dan juga dahan yang patah. Aneh, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kok dahan ini bisa patah? Apa pohon ini memang ada penunggunya? Gumam Topan. "Pan, kita harus pergi." Iful pun menarik lengan Topan. Dan mereka pun berlari menyusul Mamat. Mamat pun sudah berlari sekuat tenaga. Tetapi kedua temannya masih bisa menyusulnya. Kini mereka bertiga pun dengan hati-hati menuruni bukit. Dan perut mereka pun terasa sakit karena penuh dengan makanan. Tiba-tiba Mamat kembali terpeleset dan terjatuh. Seketika Topan dan Iful pun menghentikan langkah mereka dan berbalik ke arah Mamat. Topan pun menghampiri Mamat dan membantunya. Kemudian Mamat pun duduk lemas sambil menahan sakit. "Kamu gak apa-apa, Mat?" tanya Topan. "Lumayan," jawab Mamat sambil menahan rasa sakit. Kemudian Iful dan Topan pun memapah tubuh Mamat sambil menuruni bukit perlahan-lahan. Singkat cerita, sampailah mereka di kaki bukit. Dan ladang bangkuang milik orang tua Iful pun sudah terlihat. Dengan langkah pelan, mereka pun menghampiri saung. Di saung, ketiganya beristirahat sambil mengatur nafas. Kemudian, tiba-tiba Mamat mengeluarkan jeruk dari kantongnya. Meskipun tadi ketakutan setengah mati, Mamat masih sempat mengantongi 2 buah jeruk. Dan akhirnya mereka bertiga pun beristirahat sambil makan jeruk yang Mamat bawa. Tiba-tiba Mamat pun bertanya, "Ful, sewaktu akan menyerbu makanan tadi, aku terjatuh. Kakiku seperti ditarik sesuatu. Dan setelah aku lihat ke belakang, ternyata sendalku diikat tali dari rerumputan. Pasti kamu yang iseng mengikat rerumputan di sendalku." Iful pun terkejut mendengar hal tersebut. "Hah? Bukan aku kok." "Mungkin Topan," jelas Iful. Bukan aku kok. Aku kan terus mengintai orang-orang yang sedang menyerahkan sesajian itu," jelas Topan. Kemudian, tiba-tiba bulu kuduk mereka pun seketika berdiri. Dan mereka pun terdiam sesaat sambil saling pandang. "Udah, kita balik aja." Ketika anak muda itu pun berteriak lalu ngibrit lari meninggalkan saung.